Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan kemarin kita telah menyelesaikan tentang pembahasan masalah mengusap dua khuf dan yang semisalnya, itu seperti kaos kaki atau sepatu. Misalnya seorang memakai sepatu yang menutupi kedua mata kakinya. Kemudian pada kesempatan hari ini kita akan masuk pada tentang bab pembatal-pembatal wudu. Ini pembatal-pembatal wudu. Siapa yang baca hadis? Bismillah. Qala al-muallif rahimallah babu nawaqidil wudu'i. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantadiruna isya'a hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'una. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu ad-Daraqutni wa asluhu fi Muslim. Iya. Jazakallahu khair. Qala muallif, yaitu bab tentang pembatal-pembatal wudu, itu hadis yang ke-67. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala kana ashabu Rasulillah SAW, dahulu para sahabat Rasulullah SAW ala ahdi, seperti biasanya yantadirunal isya. Jadi mereka menunggu salat isya hatta tahfiqa ru'usuhum, sehingga terkantuk-kantuk kepala mereka. Maksudnya tamilu ru'us dunal ajsam, yaitu kepalanya yang terkantuk-kantuk, bukan badannya. Bisa dipahami gimana gerakannya? Kayak gitu. Seperti itu gerakannya. Yantadirunal isya hatta tahfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Kemudian mereka salat wa la yatawadda'un, dan mereka tidaklah berwudu. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahu Daraqutni dan wa asluhu fi Muslim, dan asal hadis ini adalah dalam Sahih Muslim. Kemudian qala syarih Syekh Taufik hafizahullah taala tahrijul hadis, haditsu Anas rawahu Abu Dawud wa Daraqutni wa isnaduhu sahih, wa asluhu fi Sahih Muslim, dengan lafaz bilafzi kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamun. Mereka sahabat Rasulullah SAW mereka tidur, tapi tidurnya ini tidak bukan tidur lelap, tetapi terkantuk-kantuk, kepalanya yang miring ke bawah, bukan badannya. Tsumma yusalluna wa la yatawadda'un, mereka kemudian salat dan mereka tidak berwudu. Fikih hadis, pembahasan hadis tentang masalah an-naumul yasir yang qudul wudu. Ini pakai tanda tanya, lebih bagus kan pakai tanda tanya. Apakah tidur yang tidur sedikit, maksudnya terkantuk-kantuk, itu membatalkan wudu? Jumhur ahli ilm mereka berpandangan atau berpendapat bahwasanya bahwasanya wudu itu tidaklah batal apabila tidurnya itu adalah khafif, tidurnya itu ringan. Tidurnya itu bukan tidur lelap. Bukan tidur lelap, tetapi tidur ringan, yaitu terkantuk-kantuk. Faqad kana sahabah, dahulu sahabat mereka yantadiruna salatal isya, mereka menunggu salat isya, sehingga Nabi SAW keluar dan kepala mereka terkantuk-kantuk, yaitu tamilu ru'us dunal ajsam, yaitu kepalanya mentunduk, maksudnya miring, di situ terkantuk-kantuk, bukan badannya. Wa hadza yahsulu fi halatin nu'as, maka semacam ini terjadi pada keadaan ngantuk, pada keadaan ngantuk. Kemudian tsumma yusallun wa la yatawadda'un, kemudian mereka salat dan mereka tidak berwudu, yaitu mereka bangkit menuju salat ketika datang Rasulullah SAW dan tidaklah mereka berwudu.
Kemudian seandainya ngantuk itu adalah sebab batalnya wudu, tentu Nabi SAW akan memerintahkan untuk apa? Ya, untuk berwudu ya sebelum sholat. Maka diamnya Rasulullah SAW dan tidaknya ada pengingkaran dari Rasulullah SAW, maka ini adalah merupakan ikrar, yaitu apa? Penetapan ya bagi mereka bahasanya ngantuk atau terkantuk-kantuk tidaklah membatalkan wudu. Ya, tidaklah membatalkan wudu, yaitu naum khafif. Yaitu apa? Yaitu tidur yang apa? Yang sedikit tidaklah membatalkan wudu. Maka ini adalah yang disebutkan oleh jumhur ulama, dan ini adalah yang sahih ya, bahwasanya apa? Apabila seorang itu ngantuk sedangkan dia dalam keadaan duduk ya, atau dia ngantuk kemudian dia berbaring ya, sedangkan ini hanya sekadar apa? Ya, tidurnya itu apa? Ngantuknya itu apa? Sedikit. Ya, mujarrad rahkah itu misalnya, yaitu adalah naum, maksudnya sedikit, bukan maksudnya apa? Bukan kemudian lelap, tetapi apa? Ya, hilang kesadaran kemudian ingat kembali. Ya, yaitu maksudnya apa? Terkantuk-kantuk. Ya, karena apa? Kalau seorang yang terkantuk-kantuk itu seandainya mereka itu keluar hadas, ya keluar kentut, ya misalnya, itu maka akan terasa. Ya, akan terasa. Tetapi kalau orang yang tidur lelap, ya tidak terasa. Terlebih kalau tidur yang apa dikarenakan bahasanya apa? Tidur itu memang tempat sangkaan terjadinya apa? Hadas, yaitu pembatal wudu. Ya, dan bukanlah ya tidur itu ya hadas secara zatnya. Jadi tidur ini kemudian apa? Tidur harus dibedakan. Apabila tertidurnya maksudnya apa? Terkantuk-kantuk, itu adalah apa? Tidak membatalkan wudu. Ya, tetapi kalau tidurnya lelap, maka itu apa? Ya, membatalkan wudu. Ya, maka dikatakan bahasanya naum kathir atau tidur yang lelap, ya maka ini akan ya membatalkan wudu, sebagaimana nanti akan datang ya pembahasannya. Bisa dipahami di sini? Ya, mudah kan? Kemudian kita baca lagi. Siapa yang baca hadisnya? Bismillah. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'an 'Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala athuru fa ad'u as-salata afa ad'u as-salata qala la innama dhalika 'irqun wa laysa bihaydin فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عندك الدم فاغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. Iya. Jadi di sini ya, qala mu'allif rahimahullah taala wa an Aisyah radhiyallahu taala anhuma ya qalat ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaisy. Di Fatimah bintu Abi Hubaisy ya datang kepada ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ya sungguhnya aku adalah seorang wanita yang ustahad fala athur, yaitu seorang yang apa? Yang istihadah. Ya, jadi istihadah itu darahnya apa? Dia keluar ya, tetapi karena penyakit ya, bukan haid, tetapi adalah ya istihadah. Ini hukum lain. Afa ada shalah? Apakah aku tinggalkan salat karena keluar darah kan? Ya, terus-menerus keluar darah ya pada seorang yang istihadah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan la, ya tidak engkau tinggalkan, yaitu salat. Ya, innama dzalika irkun. Hanya saja itu adalah irkun, yaitu darah yang keluarnya karena apa? Urat, yaitu di situ apa? Karena penyakit. Ya, walaisa bihaidin, dan itu darahnya itu bukan darah haid. Ya, maka fa idza aqbalat
haidatuki fada'i shalah. Maka apabila memang datang waktu haidnya, maka tinggalkanlah salat. Apabila apa? Apabila telah pergi haidnya, maka mandilah, ya. Mandilah apa? Bersihkan darah tadi, kemudian engkau salat. Ya, jadi istihadah itu adalah namanya darah penyakit. Ya, tidak menghalangi seorang itu untuk ya melakukan salat. Kalau darah haid keluar, maka apa? Tidak boleh salat. Tapi kalau darah istihadah, ya maka tidak menghalangi dari apa? Dari salat. Ya, nanti akan ya diperlakukan bagaimana apabila seorang wanita keluar darah istihadah. Kemudian walil mutafaqun alaih. Walil Bukhari, dan pada lafaz Imam Bukhari, tsumma tawaddu'i li kulli shalah. Ya, ini pada riwayat Imam Bukhari. Kemudian wa asyara Muslimun ila annahu hadzafaha amdan. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim beliau mengisyaratkan bahwasanya beliau ya menghapus lafaz tsumma tawaddu'i li kulli shalah ini dihapus secara sengaja. Nanti sebagaimana dalam takhrijul hadits. Kemudian hadis Aisyah, ya, berkata syarih ya tentang tahrij hadis ini, yaitu Syekh Taufik, ya, hadis wa Aisyah akhrajal Bukhari wa Muslim. Zadal Bukhari fi riwayah, yaitu Imam Bukhari menambahkan dalam satu riwayat tsumma tawaddu'i li kulli shalah. Kemudian apa? Yaitu bagi wanita yang keluar darah istihadah, yaitu berwuduklah setiap kali salat. Ya, di sini apa dikatakan wa hadhi ziyadaha ba'durwat. Jadi tambahan ini adalah yang menambahnya adalah sebagian perawi. Dan kebanyakan ruwat dan yang lebih apa? Lebih ahfad lam ya'tu biha. Ya, tidaklah mendatangkan dengan ya tambahan ini, yaitu tambahan tsumma tawaddu'i li kulli shalah. Ya. Dan di sini apa? Apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari ya dipahami bahwasannya tambahan ini adalah bukan tambahan yang mahfudhah. Ya, bukan tambahan yang apa? Yang terjaga. Ya, karena apa? Imam Bukhari telah mengeluarkan hadis ini, kemudian apa? Tsumma qala, kemudian qala Hisham, qala Abi, yaitu Urwah, tsumma tawaddu'i li kulli shalah. Kemudian apa? Berwuduklah setiap kali salat. Ya, maka di sini yang tampak adalah ini merupakan perkataan Urwah. Ya, jadi ini adalah perkataannya Urwah. Urwah itu siapa? Perawi hadis. Jadi ini bukan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma tawaddu'i li kulli shalah. Ya, bukan sabdanya Rasulullah, tetapi apa? Perkataan salah seorang perawi. Ya, fakana yufti Urwah bihadza. Ya, dan Urwah dahulu apa? Memberikan fatwa dengan ini, yaitu bagi orang atau wanita ya yang keluar darah istihadah, yaitu apa? Untuk berwudu di setiap kali salat. Ini fatwanya Urwah. Wa kadza rawahu Malik al-Muwatta an Hisham bin Urwah annahu kana yaqul tatawadda al-mustahadah li kulli shalah. Yaitu apa? Berwudu seorang yang mengeluarkan darah atau yang keluar darinya darah istihadah di setiap kali salat. Ya, jadi ini bukan ya perkataan Rasulullah SAW, tetapi ya fatwanya Urwah. Ya, dan juga Imam Ahmad meriwayatkan dari Hisham bin Urwah dari bapaknya, ya, hadal hadis biduni hadhi ziyadah. Ya, bahwasanya hadis ini tidak tanpa dengan tambahan ini. Dan juga Yahya bin Sa'id Al-Qattan ya berkata kepada Hisham, ya, wa tatawaddu li kulli shalah, apakah berwudu setiap kali salat? Qala na'am. Ya, mengatakan na'am. Wa asara Muslim, kemudian Imam Muslim illa annahu hadzafaha amdan. Jadi Imam Muslim ya menghapus ya lafaz ini secara sengaja. Ya, faqala, kemudian beliau mengatakan wa fil hadis ziyadatu harfin tarakna dzikrahu. Ya, di dalam hadis ini ada tambahan huruf yang kami meninggalkan penyebutannya. Jadi dihapus oleh Imam Muslim, yaitu apa? Tambahan berwudu setiap kali sholat. Maka fadzahir yang tampak, ya, lagi-lagi kan dhahir kan, ini bahasa dhahir, ya, maka yang dhahir yang tampak ana hadis ada laisat mahfudhah. Jadi tambahan ini berwudu ya tawaddu'i apa li kulli shalah ini adalah
ya bukan perkataannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya laisat mahfudatan min qaulin Nabi SAW wa innama hiya min qauli Urwah. Hanya saja ini adalah merupakan perkataannya Urwah, yaitu seorang perawi. Adrajaha ba'durwat, yaitu memasukkannya sebagian perawi ya ke dalam hadis, ya memasukkannya lafaz tersebut. Wa hadha huwa alladhi rajahahu jama'atun min ahli hadis, dan ini adalah yang dirojehkan oleh sekelompok dari ahli hadis ya seperti Al-Baihaqi, Ibnu Abdul Bar wal Hafidz Ibnu Rajab, ya bahwasanya tambahan ini adalah tambahan yang laisat mahfudhah, yaitu tidak terjaga, yaitu tambahan lemah, ya bukan perkataannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian fikih hadis, masalah tentang khuruju damil istihadah yang kudul wudu, ya apakah, ya mungkin pakai tanda tangan yang lebih bagus, ya apakah keluarnya darah istihadah itu membatalkan wudu, ya membatalkan wudu. Ya sebelumnya kita baca bahwasanya darah istihadah itu adalah darah yang keluar dari seorang wanita, ya pada selain waktu-waktu yang biasa, itu selain di waktu selain di waktu yang biasanya dari setiap bulannya, yaitu waktu haidnya. Wa hadza min dimni, maka ini termasuk ya kandungan dari perbedaan antara darah istihadah dengan darah haid. Ya, perbedaan antara darah istihadah dengan darah haid. Ya, maka ini pentingnya ya misalnya seorang suami ya mempelajari ilmu seperti ini untuk ya mengajari istrinya, atau seorang perempuan juga harus mengerti dalam permasalahan seperti ini. Ya, atau misalnya seorang kakak yang memiliki adik yang sudah misalnya ya balighah, sudah balik, ya apabila belum mengetahui hukum tentang permasalahan seperti ini, maka ini termasuk pentingnya perkara ini untuk diketahui apabila ya belum mengetahuinya. Ya dikarenakan darah haid ya itu adalah darah yang keluar ya pada hari-hari atau pada waktu-waktu yang biasa dalam setiap bulannya, ya. Dan juga damul istihadah, ya Nabi SAW mengatakan innama dzalika irkun, ya hanya saja yang demikian itu adalah irkun. Ini diantara perbedaan antara darah istihadah dengan darah haid, yaitu kalau darah istihadah itu keluar disebabkan ya pancarnya irak, atau misalnya terputusnya ya urat. Ya, jadi terputusnya urat kemudian memancar, ya darah keluar. Adapun darah haid itu keluar dari dari rahim yang dalam, ya dari qa'r, yaitu dari dari bagian rahim yang bagian dalam rahim. Tetapi ya kalau darah istihadah itu keluar atau terpancar darah itu dari irak. Jadi irak itu adalah ya urat, atau dikenal kalau darah istihadah itu adalah darah penyakit. Ya, kalau darah haid itu darah yang memang keluar ya rutin tiap bulannya. Dan di sana ada perbedaan yang lain antara dua darah ini. Dan beliau katakan kita akan menyebutkan pada bab haid. Ya, pada bab haid. Kemudian mu'alif ya mendatangkan hadis ini ya pada bab untuk menjelaskan bahwasanya darah istihadah itu membatalkan wudu. Ya, itu membatalkan wudu. Kenapa? Karena ya yang disebutkan sebagaimana dalam riwayat Bukhari, ya karena tawaddu'i li kulli shalah. Itu yang tadi merupakan fatwanya Urwah, maka berwudulah, yaitu wanita ya di setiap kali sholat. Adapun kalau darah haid harus harus mandi, yaitu iktasili tsumma sholli. Itu bedanya antara darah haid dengan darah istihadah. Kalau darah haid itu adalah iktasili tsumma sholli, itu mandilah kemudian engkau salat, yaitu wanita. Maka ini menunjukkan bahwasanya dam istihadah itu membatalkan wudu, ya membatalkan wudu. Jadi keluarnya darah istihadah itu membatalkan wudu, dan berpendapat ya akan batalnya ya wudu disebabkan keluarnya darah istihadah adalah jumhur ulama. Ya, bahwasanya mereka mengatakan darah istihadah itu akan membatalkan wudu. Ya, di antaranya dikarenakan dalil, ya di antaranya adalah dalil yang pertama, dalilun mansus.
Itu terdapat nas, ya, wa huwa ma jaa fi hadzal hadis. Ya, ini kan dalilun mansus. Ya, faedah lagi. Ya, dalam ilmu ushul fikih, ya mansus nas. Ya, wa huwa ma jaa fi hadzal hadis. Bahwasanya Nabi SAW berkata kepada wanita yang istihadah, "Tsumma tawaddu'i li kulli shalah." Itu apa? Ya, "Tsumma tawaddu'i li kulli shalah." Tapi tadi sudah disebutkan bahwasanya ini apa? Bukan perkataannya Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, ya, dalilun qiyasi, yaitu dalil secara kias, ya. Dan kias adalah, ya, yaitu adalah bahwasanya, ya, darah istihadah itu keluar dari apa? Salah satu dari dua jalan. Ya, ima kubul, ima dubur. Kalau kubul itu mana? Depan. Kalau dubur itu belakang, yaitu keluar dari arah depan. Fama kharaja min ahadihima yang kutul wudu. Maka apa yang keluar dari salah satu dari keduanya, maka ini akan membatalkan wudu. Ya, wa akfa minhu al-qiyas, ya, dan paling kuatnya dari kias, ya, itu adalah pada mani, madhi, wal haid, ya, maka semuanya ini apa? Semuanya adalah keluar dari apa? Dari tempat-tempat yang dekat, ya, yang dekat dengan apa? Arah yang keluar darinya darah istihadah, ya, yaitu pada arah, ya, arah rahim. Kemudian termasuk siapa, yakni ulama yang berdalil dengan kias ini adalah Imam Syafi'i. Ya, beliau mengatakan bahwasanya damul istihadah itu membatalkan wudu dikarenakan dikiaskan dengan yang keluar dari apa? Kubul ataupun dubur. Ya, dan telah datang pula, ya, dari Nabi SAW, walau kana mahfudan kana ahabbu ilayya minal kias. Ya, dari Nabi SAW, walau kana mahfudan, seandainya ini mahfud, yaitu terjaga, maka ini lebih aku cintai daripada kias. Maksudnya apa? Kalau datang dari Nabi SAW itu lebih aku cintai daripada kias. Ya, kalau misalnya ada datang dalil dari Nabi SAW itu lebih aku cintai daripada kias. Ini perkataannya, ya, Imam Syafi'i. Kemudian jadi faqad jaa fihi syai'un anin Nabi SAW, dan sungguh apa? Telah datang darinya suatu dari Nabi SAW. Kemudian dikatakan walau kana mahfudhan kana ahabbu, ya, kana ahabba ilaina minal qiyas. Maka di sini menunjukkan apa? Beliau tidak, ya, melihat, ya, akan datangnya hadis dari Rasulullah SAW. Makanya beliau apa? Melakukan kias, ya, bahwasanya diserupakan dengan sesuatu yang keluar dari apa? Dari kubul ataupun dari dubur, ya. Maka karena beliau apa? Kalau ada datang hadis yang sahih, maka lebih aku sukai daripada apa? Menggunakan kias. Itu maknanya. Maka kesimpulannya yang rajih bahwasanya damul istihadah itu membatalkan wudu dikarenakan dikiaskan dengan apa yang keluar dari dua jalan, yaitu dubur ataukah, ya, kubul, atau, ya, dikarenakan keluar dari bagian rahim. Maka apabila damul istihadah itu keluar sedikit, ya, apabila darah istihadah itu keluar sedikit, itu apabila darah itu keluar apa? Sedikit. Adapun apabila darahnya itu apa? Keluar terus menerus, maka, ya, dinamakan, ya, hadath, ya, yang dinamakan apa? Sara hadatsan daiman. Nah, bagaimana nanti kalau, ya, keluarnya terus menerus? Ya, bagaimana keluarnya itu terus menerus? Akan datang pembahasannya pada tempatnya. Ya, pada pembahasan kitabul haid, ya, pada pembahasan tentang bab haid. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.